Alasan Bapak menghentikan saya minta surat apa nih? Kami lagi pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan, oke. Berarti razia ya? Iya. Bukan karena ada pelanggaran kasat mata, bukan OTT. Iya, Raja, Pak. Oke, bisa lihat SPT-nya. Iya, lah, Pak. Boleh bawa sini, Pak. Di sana, Pak. Boleh bawa sini. Seperti razianya bawa sini. Saya tunggu Bapak di sini. Bapak sana aja, Pak. Enggak, saya tunggu Bapak di sini. Saya enggak kemana-mana. Memang saya ke sini. Memang saya lagi nginap di sini. Saya tunggu di sini makanya. Ya udah, Bapak sana aja. Enggak, sprint razia Bapak bawa sini. Si Bapak mana? Sprintnya Bapak bawa sini dulu. Hah? Tadi Bapak bilang razia kan? Iya. Oke. Ya udah, Bapak sana. Razia resmi ya? Iya. Sesuai undang-undang. Iya. Razia resmi ada SPT. Iya. Oke. Silakan sprintnya. Bawa sprintnya sini. Oke. Di sana, Pak. Enggak. Kalau Bapak Bawa sprintnya merekam sini. kami, Enggak. Bawa sprintnya ke sini. ya, Bapak merekam kami. Enggak. Bapak minta izin dulu terus. Tuh. Bapak tahu nggak undang-undangnya? Kenapa? Pelang razia harus berapa meter? Kenapa? Pelang razia seharusnya dari posisi Bapak razia berapa meter? Di sana, Pak. Enggak, berapa meter? Saya tanya, undang-undangnya pelang razia itu harus berapa meter? Bapak di sana, Pak. Biar kami jelaskan. Itu satu salah ya. Pertama itu satu salah. Berarti kami salah. Kalau razia resmi sesuai undang-undang, itu titiknya harus 50 meter, Pak. Iya, Bapak di sana biar kami jelaskan. Ini Bapak udah melewati pelangnya harusnya di sana. Boleh. Nah, barusan lihat kan video yang tadi, pasti pada bingung. Polisi dalam melakukan tugasnya harus ngelakuin prosedur seperti apa sih? Nah, kita sebagai pengendara, kita punya hak dan kewajiban apa sih kalau misalnya kita ketemu polisi yang sedang melakukan razia di jalan? Oleh karena itu, yuk kita bahas bareng-bareng sama saya, Fernando Jose, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana kita tahu negara Indonesia ini menganut sistem hukum dalam menjalankan pemerintahan. Yang berarti di sini baik pemerintah maupun para aparat penegak hukum akan melakukan kegiatannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia saat ini. Kalau kita masuk ke razia, tentunya razia juga mempunyai dasar hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dasar hukum inilah yang akan dipakai oleh Polisi Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan segala tindakan aktivitas di lalu lintas. Nah, kita kan udah ngomongin tentang dasar hukumnya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu nih, apa arti dari razia sih? Apa arti dari razia dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintahan yang menjadi dasar hukum dari razia itu sendiri? Razia dalam Undang-Undang Kepolisian disebut dengan operasi kepolisian. Artinya adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, perlibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Nah, pengertian razia ini tercantum dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Nah, kalau kita udah tahu tentang pengertian razia ini, kita harus tahu juga siapa sih yang berhak melakukan razia di lalu lintas. Apakah polisi? Apakah polisi lalu lintas yang pakai seragam hijau yang kita temuin, atau polisi Dishub, Dinas Perhubungan, yang berhak melakukan razia? Di sini tercantum juga dalam undang-undang kita bahwa petugas berwenang yang mempunyai wewenang untuk melakukan razia adalah petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, polisi dalam melaksanakan razia itu punya tujuannya juga, bukan semata-mata melakukan razianya. Tujuan polisi melakukan razia tercantum dalam undang-undang kepolisian juga, yaitu tujuan dari dilaksanakan razia adalah terpenuhinya persyaratan teknis atau layak jalan kendaraan bermotor. Kedua, terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum. Dan ketiga, yang terakhir, terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana dan terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Nah, polisi melakukan razia itu adalah untuk memenuhi semua tujuan yang telah disebutkan tadi. Dan biasa apa yang akan diperiksa oleh kepolisian? Biasanya adalah SIM, STNK, atau BPKB yang merupakan bentuk kepemilikan dari suatu kendaraan bermotor dan bukti uji kelulusan para pengendara.
Razia ini bisa terjadi dua hal, yaitu razia yang dilakukan secara berkala atau razia yang dilakukan secara OTT seperti yang ada di video klip yang telah ditunjukkan pada awal video. Nah, razia yang dilakukan secara OTT ini bisa terjadi karena tiga hal. Yang pertama, ada pelaksanaan operasi kepolisian yang disebut dengan razia berkala tadi, atau terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan atau OTT, dan penanggulangan kejahatan. Di sini dalam arti terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan, polisi mengindikasikan kalau misalnya pengendara bermotor melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, ketika kita berada di jalan, polisi yang secara kasat mata contohnya melihat kita tidak memakai helm, atau dalam kendaraan kita tidak memiliki spion, lampu kendaraan bermotor kita tidak menyala, artinya kita melakukan pelanggaran dan polisi menangkap itu secara kasat mata, dan polisi berhak melakukan yang namanya razia insidental atau razia dadakan karena ada pelanggaran kasat mata yang tertangkap tangan. Dalam melakukan kegiatan razia, polisi juga mempunyai tata caranya, yaitu yang pertama, polisi wajib memiliki surat perintah. Dalam surat perintah itu isinya ada apa aja sih? Ada alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor. Jadi ada alasan dari razia itu dilakukan. Kemudian ada waktu pemeriksaan kendaraan bermotor, tempat akan dilakukannya razia tersebut, dan penanggung jawabnya siapa. Dan daftar-daftar polisi yang akan melakukan kegiatan razia itu. Jadi yang pertama, razia oleh kepolisian wajib memiliki surat perintah. Namun seperti yang di video yang di awal tadi, bahwa polisi tersebut memiliki namun harus diambil pada kantor pos mereka. Yang kedua adalah dalam melaksanakan kegiatan razia ini, polisi wajib yang namanya menggunakan pakaian seragam dan atribut. Nah, dalam polisi yang memakai seragam dan atribut ini tercantum dalam pasal 16 peraturan pemerintahan tentang pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga adalah dalam melakukan razia ini, polisi wajib menaruh plang atau sesuatu yang menandakan informasi bahwa dalam 50 meter ke depan akan dilaksanakan razia. Namun kalau misalnya jalannya sempit atau jalanannya dua arah, apa sih yang harus dilakukan oleh polisi? Polisi wajib menaruh plang razia sebelum 50 meter sebelum dilaksanakannya razia dan sesudah. Jadi bedanya adalah ketika jalannya luas, maka polisi hanya perlu menaruhkan satu plang sebelum dilakukannya razia. Kalau jalannya sempit, polisi wajib menaruh di dua tempat, yaitu sebelum dan sesudah tempat dilakukannya razia, minimal 50 meter di sini ya. Terus kalau misalnya razia dilakukan malam hari, apakah prosedurnya sama atau beda dengan razia yang dilakukan siang hari? Jadi razia yang dilakukan pada malam hari, di sini polisi harus memasang lampu isyarat bercahaya kuning. Habis itu harus memakai yang namanya rompi, di mana rompi ini bisa memantulkan cahaya supaya demi keselamatan pengendara-pengendara yang ada di jalan. Nah, kemudian polisi harus berpedoman juga pada kode etik kepolisian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi polisi juga nggak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan kegiatan razia ini. Nah, setelah kita tahu tentang peraturan-peraturan mengenai razia, baik pengertian razia, siapa yang berhak melakukan razia, dan tata cara melakukan razia, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita jadi pria yang ada dalam video tadi? Jadi pertama yang harus kita lakukan, tujuan kita adalah menghindari yang namanya oknum kepolisian. Kita tahu bahwa oknum adalah orang yang menjalankan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi tujuan kita buat menghindari oknum, bukan menghindari peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi gimana? Benar, pertama adalah kita harus menanyakan apakah kepolisian tersebut melakukan razia karena razianya berkala, atau razia yang dilaksanakan karena razia dadakan atau insidental karena melihat adanya pelanggaran yang kita lakukan. Kalau misalnya jawabannya adalah razia berkala, kita wajib menanyakan di mana surat perintahnya. Yang kedua, jika razianya dilakukan secara insidental, artinya kita melakukan pelanggaran, maka tanyalah sebelumnya pelanggaran apa yang kita lakukan. Nah, dari sana kita wajib bekerja sama dengan pihak kepolisian. Apabila pihak kepolisian bilang nggak ada spion, kita lihat apakah spion kita ada atau enggak. Kedua, setelah surat perintah ini sudah bisa diberikan oleh kepolisian kepada kita, kita lihat apakah prosedur yang dilakukan oleh kepolisian
sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita lihat apakah pelang yang digunakan sudah minimal 50 meter, apakah pelang yang diberikan itu dapat dilihat dengan mudah oleh pengendara bermotor atau hanya untuk menjebak pengendara bermotor. Maka dari itu kita harus lihat prosedur yang dilakukannya sudah sesuai atau belum, atribut yang dipakai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Jika polisi dalam menjalankan tugasnya tidak bisa menjalankan sesuai prosedur yang ada, lantas masyarakat harus patuh, harus bekerja sama atau berhak untuk mempunyai pendirian sendiri. Nah, dalam hal ini saya balikan kepada kalian apa yang kalian lakukan, karena saya sudah jelaskan, kalian punya hak buat menanyakan surat perintah, kalian punya hak untuk melihat prosedur yang dijalankan oleh pihak kepolisian sudah benar atau belum. Selanjutnya tinggal komunikasi kalian dengan pihak kepolisian. Ingat, tetap selalu patuhi hukum yang ada, jangan mencoba mencari celah pada hukum yang berlaku di Indonesia.